Hai, nama saya Fantiara Meta dari kelas 10 AKL. Di video kali ini, saya akan menjelaskan maksud dari Merdeka Belajar dan juga kegiatan PPKM yang diadakan saat ini, yaitu PPKM level 4. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah salah satu slogan belajar yang ditetapkan oleh Pak Nadiem Makarim. Tujuannya untuk membebaskan anak-anak dalam mengaspirasikan pembelajarannya. Nuansa belajar akan lebih nyaman karena murid bisa berdiskusi lebih dengan guru. Juga sistem pengajaran tidak hanya dalam kelas, melainkan di luar kelas atau outdoor. Tujuannya agar bisa untuk membentuk karakter yang mandiri dan mudah untuk bersosialisasi. Dari pengertian Merdeka Belajar, lahirlah 4 pokok kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, yaitu 1. Ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 2. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 4. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas tidak termasuk daerah 3T. 1. Ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. 2. Ujian sekolah berstandar nasional atau SBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. 4. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas atau tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Lalu, apa itu PPKM level 4? Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus atau PPKM Jawa Bali. PPKM level 4 kembali diperpanjang guna menekan kenaikan kasus positif virus corona atau COVID-19. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden dikutip pada Minggu, 25 Juli 2021. Lalu, aturan-aturan apa yang berlaku di PPKM? Pada PPKM saat ini, pemerintah masih melarang operasional pusat perbelanjaan atau mall. Namun, pemerintah memperbolehkan akses untuk pembelian delivery atau take away di restoran serta supermarket yang melayani hal kritikal. Kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan. Pada aturan PPKM darurat, pemerintah hanya menyatakan pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup. Merujuk pada Inmen Dagri disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum
baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. Begitulah penjelasan dari video kali ini tentang penetapan sistem Merdeka Belajar, juga arti dari PPKM level 4. Semoga video ini bisa berguna bagi sesama dan memberikan banyak manfaat bagi kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.